Banyak orang yang menyamakan antara kuntilanak dan sundel bolong. Mungkin dari cara berpakaiannya. Padahal sebenarnya antara sundel bolong dan kuntilanak ini berbeda. Dan bahkan kita suka terbalik tentang sejarah awalnya. Sundel bolong ini meski sedikit mirip namun tetap berbeda dengan kuntilanak. Ingin tahu perbedaannya nanti ya? Kita akan bahas tentang sundel bolong. Jangan kemana-mana, tetap ikuti kami di Tapak Astral. Saatnya menembus batas logika. Tapak Astral Present. Kita kan sering nih ya ngebahas soal cerita-cerita horor di Nusantara, apalagi urban legend kita kan banyak ya. Nah, ada satu nih yang bikin saya pengen nanya sejarahnya ke Bang Jo. Saya tuh pengen nanyain sejarahnya sundel bolong tuh pertamanya dari mana gitu ta. Kalau kemarin kita ngebahas kuntilanak. Kuntilanak ini sejarahnya dari Pontianak. Nah, kita sekarang ke sundel bolong. Sundel bolong ini dari mana? Dari Jawa Timur. Tahun berapa terjadinya? Tahun tepatnya tidak tahu. Namun diperkirakan sundel bolong ini terjadi di zaman kolonial Belanda. Mungkin lebih tepatnya bukan Belanda tapi VOC-nya ya. Ini mulai munculnya sebuah tindakan radikal dari VOC terhadap orang asli itu tahun 1700-an. Meledaknya tahun 1800. Nah, sundel bolong inilah hadir di tahun 1700-an, masih satu angkatan dengan kuntilanak. Mengacu pada nama sundel bolong. Sundel itu kalau dalam bahasa Melayu artinya sundal. Sundal itu kalau dalam bahasa Indonesia berarti adalah perempuan yang tidak baik atau wanita yang tidak baik. Ya, saya perhalus aja katanya seperti itu ya. Bolong itu artinya berarti lobang. Lobang yang dalam. Maka disebut bolong. Jadi sundel bolong ini kalau Bro David tanya dari mana awalnya? Dari Jawa. Jawa mana? Jawa Timur. Dari Jawa Timur terjadilah penyebaran kemana? Ke sepanjang Pulau Jawa. Jawa Tengah, Jawa Barat. Sundel bolong ini dahulunya adalah seorang wanita yang mengandung namun bukan dari hasil pernikahan yang sah atau pernikahan yang diridhoi oleh Tuhan. Ketika dia sudah mengandung seorang anak, dia mendapatkan sebuah kecelakaan. Kecelakaan di sini dibunuh. Dibunuh karena apa? Karena mungkin si perempuan ini minta pertanggungjawaban kepada ayah si sang anak. Nah, namun ayah si sang anak ini tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatan yang kepada perempuan ini. Sehingga dibunuhlah. Siapa yang melakukannya? Kita tahu bahwa orang Eropa VOC pada saat itu memandang orang asli ini adalah bangsa rendah, kaum rendah. Maka dari itulah VOC membuat Divide et Impera, pemisahan tiga golongan. Golongan Eropa ada di paling atas, lalu golongan Arab dan Cina, dan pendatang-pendatang yang lainnya itu di golongan kedua. Dan orang asli itu paling rendah di golongan ketiga. Dulu dijulukilah orang asli ini dengan sebutan inlander atau pribumi atau bumi putra yang bermakna hinaan bagi orang asli. Di balik nama inlander itu, arti sesungguhnya adalah anak jajahan. Tidak akan mungkin orang Eropa yang menghamili perempuan dari anak jajahan mau menikahi. Maka dicedorlah, ditembak. Nah, berbeda dengan kisah yang ada di film Susana. Tapi benang merahnya hampir sama dengan film yang ada di Susana. Dari sinilah celah Corin bisa membentuk dia. Kenapa? Dari dosa-dosanya sendiri. Dari perbuatan-perbuatannya sendiri. Yang sering selalu saya katakan, tidak akan mungkin Corin mampu mewujudkan diri kita apabila kita bisa menjaga kehormatan, harga diri kita sendiri. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Tadi kan Bang Jo ini menceritakan sundel bolong ini secara singkat ya. Nah, ada gak runut ceritanya gitu? Oke, kalau cerita runutnya berarti kita harus kembali ke tahun 1700-an. Jadi begini ceritanya. Nah, pada tahun 1700-an itu muncul istilah nyai-nyai. Ingat garis bawahi ya, nyai-nyai, bukan nyai. Sedangkan nyai itu adalah istilah panggilan untuk perempuan yang memiliki strata sosial menengah ke atas, khususnya di daerah Sunda.
dikatakan nyai. Nah, lalu kata nyai itu dipelintir oleh VOC, kata nyai itu menjadi kata nyai-nyai yang konotasinya berbeda. Nyai-nyai ini disematkan kepada seluruh perempuan yang menjadi wanita simpanan orang-orang VOC. Mereka diberikan kesenangan ya, meskipun ada siksaan batin, tapi setidaknya mereka berbeda dengan yang berjuang di bawah. Katakanlah nyai-nyai ini adalah gundik, wanita pekerja seksual. Dari sini salah satu nyai-nyai itu minta dinikahi oleh Belanda, oleh VOC. Dia lupa status dia itu adalah pribumi, istilah artinya anak jajahan. Yang pada saat itu orang Eropa hanya menjadikan mereka itu sebagai hiburan semata saja. Tidak lain tidak bukan, hanya sebagai permainan. Maka otomatis si wanita ini ditolak mentah-mentah. Namun tetap memaksakan untuk meminta pertanggungjawaban, ingin dinikahi oleh warga Belanda ini, oleh VOC. Karena muak, murka, ibaratnya kamu itu tidak tahu diri, saya ini adalah bangsa yang lebih mulia daripada kamu. Karena orang Eropa ini sangat angkuh dan sombong ya, merasa dirinya sangat lebih terhormat daripada kita. Kan ditembak lah. Dia bukan ditusuk ya, tapi ditembak. Pas perutnya yang hamil itu. Nah, dia ditembak itu dalam keadaan yang emosi. Si perempuan ini dalam keadaan emosi, dalam keadaan sedang mengandung, dalam keadaan sakit hati. Dari sini power dendam itu muncul, dari sini energi negatif itu muncul. Diambillah ketika dia meninggal, udah dia ditembak dalam keadaan hamil, dan hamilnya juga adalah hamil duluan karena dia nyai-nyai. Ya kan? Dosanya udah berlipat nih kan. Ditambah dia gak ikhlas, dikubur dengan tidak baik, dibuang begitu saja, dilempar. Karena ingat, perlu digarisbawahi bahwa VOC juga kalau melakukan kejahatan terhadap warga pribumi bisa dilaporkan kepada pihak berwajib Belanda. Maka muncullah entitas gaib itu, Sundel Bolong. Kalau Bro Dipit nanya siapa namanya, oh saya nggak tahu, saya nggak kenalan masalahnya. Nah kalau misalnya ingin tahu namanya, silahkan kenalan. Yang penting kan benang ceritanya, kisahnya sudah ada di sini. Jadi Sundel Bolong pertama itu adalah dari nyai-nyai. Ingat, bukan nyai. Terus nyai itu apa? Panggilan untuk wanita Sunda dari strata menengah ke atas disebut nyai. Tapi kalau nyai-nyai ini adalah panggilan orang VOC terhadap wanita-wanita piaraannya. Oke, jadi gitu ya sejarahnya. Terus saya ada pertanyaan lebih lanjut nih. Perbedaan kuntilanak sama Sundel Bolong itu apa? Meskipun berada di tahun yang hampir sama, yaitu tahun 1700-an, namun kedua golongan jin korin ini berbeda. Kuntilanak ini intinya perempuan yang melakukan tindakan yang tidak-tidak, meninggal secara tidak wajar namun tidak dalam keadaan mengandung seorang anak. Itu kuntilanak. Sedangkan Sundel Bolong adalah perempuan yang meninggal dengan tidak wajar dan di saat mengandung seorang anak. Hasil dari perbuatan yang tidak wajar, hamil duluan. Tempat asal pun berbeda. Kalau kuntilanak itu dari kota Kuntian atau Pontianak. Kalau Sundel Bolong itu dari Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur, yang terjadi di tahun 1700-an. Begitu, Bro. Ya, jadi hantu perempuan mati beranak ini tuh harusnya Sundel Bolong ya. Mungkin mereka itu kan menyambungkannya dari namanya, dari kuntilanak. Mereka ngambilnya itu dari naknya itu mungkin ya. Iya, dari sana mungkin disambung-sambungin karena kuntilanak. Oh, berarti artinya adalah perempuan mati beranak karena berakhiran nak keduanya. Padahal bukan, karena jelas kuntilanak ini berasal dari kata kuntian. Karena dia muncul di kota Kuntian. Kota Kuntian itu yang dikenal sekarang jadi Pontianak. Adanya di mana kota Kuntian itu dahulu adanya di antara pertigaan sungai. Sungai Kapuas, Sungai Landak, dan Sungai Kapuas Kecil. Dari sanalah ada nama kuntilanak. Gitu. Jadi yang pas dikatakan perempuan mati beranak itu adalah Sundel Bolong itu sendiri. Dan lagi pula Sundel Bolong ini kemana-mana suka gendong bayi gitu kan. Bentar, maaf nih Bang Jo ya, nge-cut dulu. Kan kata Bang Jo itu bayi itu kan makhluk yang suci ya. Terus kenapa bisa jadi
kayak gitu ngikut gentayangin, ngikut gitu sama ibunya, nakut-nakutin orang. Itu gimana Bang Jo? Nah inilah jeniusnya anak cucunya iblis, anak cucunya Al-Harits. Seperti yang saya bilang, mereka pandai mengkamuflase. Jangankan bayi, bahkan dia mampu menyerupai sosok orang suci. Secara hakikatnya yang dilihat oleh kita manusia itu ketika ada perempuan ataupun sundel bolong menggendong bayi, bukan bayi lah itu. Ini sama dengan sejarah tuyul nanti. Yang digendong itu udah bandotan kok. Itu hanyalah kamuflase daripada jin korin untuk membuat tipu daya terhadap manusia, untuk memfitnah akhlak daripada orang yang meninggalnya. Ya, karena dia meninggal dalam keadaan mengandung anak yang di luar nikah. Nah, berbeda dengan di film Nah itu kan namanya juga film, gitu kan. Kalau film itu kan si korban ini harus nge-trigger kepada penonton untuk mendapatkan simpati. Maka di film Susana diperlihatkan seorang wanita yang sudah berumah tangga, ya kan, keluarga yang bahagia, lalu tiba-tiba datang segerombol orang, lalu membunuh Susana ini dalam keadaan hamil. Sehingga penonton ada simpati, wajar itu namanya film. Tapi pada kenyataannya sundel bolong ini adalah seorang perempuan yang hamil duluan di luar nikah, lalu dia dibunuh. Itu kenapalah celah korin lebih besar untuk memfitnah dia, karena ada dosa besar yang dia bawa ketika dia meninggal, belum sempat dia bertobat. Dari sanalah korin mengkamuflase dirinya, memfitnah amal buruknya, rupanya sedemikian rupa. Pada hakikatnya semua makhluk hidup yang ada di dunia ini bisa dikamuflase oleh jin korin, karena tugasnya memfitnah orang yang sudah tiada, seperti janji kakek buyutnya yaitu Al-Harits atau iblis kepada Allah. Tidak akan henti-hentinya mereka menyesatkan anak cucunya Adam. Maka Allah mengizinkan, karena Allah itu tidak pernah menolak ya. Allah itu hanya dua, meridoi atau mengizinkan. Ketika Allah ridho berarti sudah dengan izinnya. Namun ketika Allah hanya mengizinkan, belum tentu juga Allah meridoi. Makanya Allah itu ya Rahman ya Rahim, Maha Adil, Maha Bijaksana, tidak pilih kasih, ya kan? Bahkan jin fasik saja, iblis saja diizinkan untuk memfitnah manusia. Nah, yang tidak bisa dikamuflase oleh korin itu hanyalah anbiya, terutama Nabi Muhammad, gitu ya. Nah, terus bagaimana kita biar menghindari tidak bisa difitnah oleh jin korin? Nah, kemarin kan saya juga terangin di kuntilanak, di pocong dan sebagainya. Jagalah wudhu. Tidak harus kita mau sholat, kita mau beraktivitas, berwudhu sebelumnya. Kita mau tidur, berwudhu sebelumnya. Dan tentu dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu bakal dijaga dari fitnah jin korin ketika kita nanti meninggal. Karena semua manusia itu kan memiliki dosa pada umumnya, ya kan? Nah, biar dosa kita itu tidak dijadikan energi negatif oleh jin korin, karena korin ini mengambil energi negatif dari kita, rasa dendam, rasa sakit hati, ketidakikhlasan, dan dosa kita disatukan menjadi gumpalan energi negatif, dan dari gumpalan energi negatif ini muncullah perwujudan yang seperti kita lihat itu, seperti sundel bolong. Maka biasakan ini kalau mau tidur baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir, supaya selama 12 jam kita dilindungi kesucian kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan jam 6 pagi kita baca itu, maka kita dilindungi sampai jam 6 maghrib. Lalu jam 6 maghrib kita baca lagi itu, maka kita dilindungi sampai jam 6 pagi. Sehingga di saat kita nanti meninggal, wudhu kita dikunci sama Allah kesuciannya. Insya Allah biar kita terhindar dari fitnah jin korin itu. Bahkan Rasulullah pun memiliki korin. Namun korinnya Rasulullah itu sudah diislamkan oleh Rasulullah itu sendiri, sehingga korin itu sudah tidak bisa berdaya. Makanya tidak bisa lagi menyerupai Rasul. Itu kenapa kalau ada orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, maka jelaslah orang itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada yang bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Karena setan dan korinnya pun sudah beliau taklukkan.
Nah, oke, ini nih saya ada pertanyaan lagi nih Bang Jo. Apakah setan ini tuh makhluk, jin atau apa? Soalnya kalau misalkan ada seseorang gitu ngelihat hantu atau apa, wah ada setan nih, ada setan atau gimana gitu kan. Ini jadi si setan ini tuh makhluk, jin atau apa gitu. Setan itu bukan makhluk, setan itu al-sifat. Kenapa? Karena setan itu ada di setiap makhluk dan hamba-hamba Allah. Setan ada di iblis, setan ada di jin, setan ada di manusia. Itu bro. Nah kalau Bro David pengen tahu setan, gampang. Di saat Bro David sedang melakukan hal yang tidak baik, cukup beli cermin, terus berkaca. Pasti insya Allah melihat setan dengan jelas. Nah jadi maksudnya setan itu adalah perbuatan buruk kita sendiri. Ketika kita sedang melakukan perbuatan buruk, lihatlah ke kaca. Nah itu tuh yang ada di kaca siapa? Diri kita kan? Nah itu setan. Nah, itu secara general setan itu adalah perbuatan buruk suatu makhluk, baik itu manusia, jin, iblis, al-sifat. Nah sedangkan setan yang dimaksud oleh Allah SWT dalam firman-Nya itu adalah ditujukan khusus untuk anak cucunya iblis, untuk para jin yang batil, yang fasik, yang merugikan, maka disebutlah setan. Oke, jadi udah clear ya bahwa kuntilanak sama sundel bolong ini tuh berbeda. Lalu setan itu adalah al-sifat dari sifat negatif makhluk, mau itu jin, mau itu manusia. Nah, untuk Bang Jo lagi nih, hikmah apa sih yang kita bisa ambil dari cerita sundel bolong ini? Nasihat yang kita bisa ambil dari sosok sundel bolong ini bagi kita yang hidup, bagi kita manusia, terutama khususnya untuk kaum wanita. Wanita ini memiliki 9 nafsu, 1 logika. Maka sebaiknya untuk benar-benar menjaga syahwatnya, karena apabila nanti hamil duluan, sayang anaknya. Dia tidak punya salah, tidak punya apa-apa, namun ketika dia dilahirkan ke dunia, dia sudah tidak memiliki hak waris dari ayahnya. Yang kedua, untuk selalu menjaga kebersihan, apalagi di saat hamil. Apalagi wanita pada saat hamil ini kan bau amisnya sangat tajam, kecium oleh makhluk astral tuh. Bahkan tidak hamil saja, ketika seorang wanita menstruasi, itu baunya sangat menggairahkan dan menggiurkan bagi entitas gaib yang negatif. Apalagi ada bau bayi di dalam tubuhnya. Makanya orang tua dahulu kalau sama orang hamil ini suka banyak tuh syarat-syaratnya, ya kan? Ritual-ritualnya. Apakah itu boleh? Kalau menurut saya pribadi ya, boleh selama niatnya itu tetap meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperlakukan itu hanyalah sababiyah. Ini jangan sampai menduakan Allah saja intinya, ya. Kan suka ada yang hamil itu misalkan pakai peniti, kan? Ada yang juga pakai sapu lidi, ya. Apakah itu boleh? Boleh saja, itu kan budaya, ya. Hanya yang tidak boleh itu jangan kita mempercayai bahwa peniti dan sapu lidi ini yang menolak adanya sundel bolong ataupun gangguan entitas gaib yang negatif. Nah itu yang gak boleh. Tetap percayakan ini hanyalah sababiyah. Tetap kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kayak gini, Bro David mau pergi ke suatu kota, kan itu harus ada sababiyah. Sababiyahnya apa? Perlu ada kendaraan, gitu kan, untuk nyampe. Nah, anggaplah ini sebagai kendaraan, meskipun tujuannya itu adalah ke Allah Subhanahu wa taala atau tujuannya ke tempat yang sama, gitu loh. Maka dari itu, jagalah kebersihan, terutama berwudu. Terus setelah jam 5 sore atau menjelang maghrib nih, usahakan rumah itu jendela-jendela rumah sudah ditutup, gordeng-gordeng sudah ditutup. Orang Sunda punya pantangan yang disebut dengan pamali. Nah, orang yang tidak paham itu mengharamkan pamali. Kenapa? Katanya pamali itu sama dengan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal orang yang mengharamkan ini adalah orang yang tidak paham dengan makna pamali. Pamali di sini bukan berarti kita menduakan Allah. Justru larangan-larangan inilah sebagai batasan untuk kita tetap kita berlindung di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan pamali dikatakan haram atau menduakan Allah,
berlindung ke selain Allah misalkan, atau percaya ke selain Allah, ya mungkin orang yang mengharamkan itulah yang salah mengartikan dan menafsirkan makna pamali itu. Kalau begitu, bila ada masalah apa-apa, jangan laporan sama polisi, jangan laporan sama pihak berwajib. Haram dong, laporan sama Allah saja. Ya kan, logikanya gitu dong. Nah, itulah pentingnya Islam ini dipahami oleh otak yang cerdas, bukan hanya pintar. Kalau orang pintar itu suka keblinger, sedangkan orang cerdas itu gak ada istilah cerdas keblinger. Bahkan di dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, jika malam datang menjelang atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian di rumah, karena ketika itu setan sedang bertebaran. Nah, maksudnya setan di sini adalah jin-jin fasik ya. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka biarkan mereka. Tutuplah pintu dan berzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Tuh ingat ya, setan gak bisa buka pintu yang tertutup. Meskipun di film dia bisa menembus kan ruang dan waktu ya. Tapi apabila kita niatkan menutupnya karena perintah Allah, maka insya Allah sama Allah dilindungi. Tutup pula wadah minuman dan makanan kalian, dan berzikirlah kepada Allah, walaupun dengan sekedar meletakkan sesuatu di atasnya. Matikanlah lampu-lampu kalian. Jadi kata pamali ini sesuai juga dengan Islam, dengan hadis sahih. Nah, makanya orang yang mengharamkan pamali ini, yang bilang mitos, dia juga berarti sama dengan menganggap ucapan Rasul ini juga mitos dong. Padahal kata makna pamali ini yang ada di daerah Sunda ini sama halnya dengan hadis riwayat Bukhari. Bahkan jauh sebelum Islam datang ke sini, ke paparan Sunda, orang Sunda sudah melakukan itu, istilah pamali. Nah, di dalam hadis ini adanya perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari. Nah, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih sayang, ya kan, untuk menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau setan yang berupa jin. Nah, ini balik lagi kan ke seperti yang tadi saya jawab, bahwa setan itu bukan makhluk, al-sifat, sifat buruk. Bahkan istilah kesurupan aja, Rasul sudah mewarning ini. Dalam syarah Sahih Al-Bukhari ya, Nabi SAW memerintahkan untuk menutup pintu-pintu ketika malam hari, karena mengkhawatirkan tersebarnya jin yang akan membuat orang kesurupan atau menimbulkan ketakutan dan gangguan pada kaum mukmin tuh ya. Nah, itulah pentingnya, makanya kita jangan mudah mengatakan, oh ini musyrik. Pahami dulu, karena Islam ini adalah untuk orang cerdas, bukan untuk orang pintar. Orang pintar suka masuk angin. Segala sesuatu hal yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen, dan share-nya untuk para astralizer. Dan selamat menembus batas logika.